Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian dalam satu pekan ini? Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai sifat-sifat eksponensial. Kali ini kita akan melanjutkan mengenai fungsi eksponensial dan cara menggambar grafiknya. Nah, sebelum itu kita perlu melihat aplikasi atau penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Di sini disajikan sebuah gambar mengenai gempa berkekuatan 6,4 skala Richter yang terjadi di Provinsi Aceh pada tahun 2016. Gempa ini termasuk dalam 5 besar gempa bumi terbesar di Indonesia. Dalam skala Richter, kekuatan R dari suatu gempa bumi dengan intensitas I dirumuskan sebagai R sama dengan log I per I0. Jika kita mengambil I0 sama dengan 1, merupakan intensitas minimum yang digunakan untuk perbandingan. Nah, selanjutnya kita lanjut ke definisi fungsi eksponensial. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah menentukan pengertian fungsi eksponensial. Kali ini kita akan berikan dalam tulisan yang lain. Pertama kali diberikan suatu nilai alfa atau A, anggota himpunan bilangan real yang lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 0. Fungsi eksponensial dengan bilangan pokok atau basis A adalah fungsi f yang didefinisikan oleh fx sama dengan ax. Kemudian kita akan melihat bagaimana cara menggambar grafik fungsi eksponensial. Ada 3 langkah. Yang pertama, kita tentukan beberapa titik koordinat yang merupakan pasangan berurutan dan tercakup dalam fungsi. Titik koordinat itu merupakan pasangan x, y, di mana x merupakan sebarang titik yang kita ambil, kemudian y merupakan nilai dari suatu fungsi eksponensial yang diketahui. Kemudian langkah selanjutnya adalah menggambar titik-titik koordinat tersebut pada sistem koordinat Kartesius. Nah, gambar di samping ini merupakan sistem koordinat Kartesius. Tentu kalian ingat bukan waktu belajar di SMP? Kemudian yang ketiga, hubungkan titik-titik tersebut dengan kurva mulus. Nah, kita akan lihat bagaimana penerapannya. Contoh yang pertama, jika terdapat suatu fungsi eksponensial fx sama dengan 3 pangkat x, bagaimana cara menggambar grafiknya? Nah, pertama kali, untuk mempermudah pekerjaan ini, kita perlu menggambar tabel untuk sebagai bantuan. Nah, di sini ada beberapa kolom dan baris. Yang pertama, kita ambil sebarang x. X ini boleh berapapun. Kita boleh mengambil x anggota himpunan bilangan real, tidak harus bulat juga. Kemudian di sini baris kedua ada y. Nilai y ini merupakan nilai suatu fungsi fx sama dengan 3 pangkat x. Kemudian yang ketiga, di sini terdapat pasangan berurutan x, y yang dihasilkan dari perhitungan tadi. Misalkan di sini ada x sama dengan negatif 3. Maka kalau disubstitusikan 3 pangkat negatif 3 hasilnya adalah 1 per 27. Sehingga menghasilkan titik koordinat negatif 3, 1 per 27. Kemudian kalau kita ambil x sama dengan negatif 2, maka y-nya adalah 3 pangkat negatif 2 sama dengan 1 per 9, sehingga diperoleh titik koordinat negatif 2, 1 per 9. Dan seterusnya, misalkan di sini kita ambil x-nya sama dengan 0, berarti 3 pangkat 0 adalah 1, maka kita punya titik 0,1, x-nya 0, y-nya 1. Kemudian kalau x-nya 2, maka kita akan beroleh titik koordinat 2,9. Ingat ya, cara mengambil x-nya ini sebarang, kemudian mensubstitusikannya ke fx. Nah, kemudian titik-titik koordinat yang dihasilkan ini akan kita gambarkan terlebih dahulu ke sistem koordinat Kartesius. Seperti ini, ada titik A, B, C, D, dan E. Nah, kemudian titik-titik tersebut kita hubungkan dengan kurva mulus. Ingat ya anak-anak, kurva mulus, tidak garis lurus patah-patah, ruas garis patah-patah, bukan. Nah, di sini dapat kita lihat, kita cermati bahwa semakin nilai x meningkat, semakin nilai y juga meningkat. Artinya kalau kita semakin ambil x-nya besar nilainya, maka nilai y juga akan semakin besar. Ini untuk fx sama dengan 3 pangkat x. Nah, selanjutnya
Bagaimanakah contoh yang kedua? Di sini disajikan fx-nya adalah 1/3x. Sama halnya dengan contoh soal yang pertama, kita membuat tabel bantuan terlebih dahulu. Ambil sembarang x, kemudian substitusikan pada fx, kemudian kita peroleh beberapa titik koordinat. Misalkan, kalau x-nya negatif 2, maka 1/3 pangkat negatif 2. Ini merupakan pangkat negatif, sehingga sama saja nilainya dengan 1 pangkat negatif 2/3 pangkat negatif 2. Nah, ini akan bisa menjadi nilainya positif apabila nilai tempatnya dipertukarkan. Yang semula 1 pangkat negatif 2 sebagai pembilang, maka dia sebagai penyebut dan sebaliknya. Sehingga diperoleh 3 pangkat 2 itu sama dengan 9. Dibagi 1 ya, 9. Sehingga titik koordinat yang dihasilkan adalah negatif 2,9. Dan seterusnya, kalau kita ambil x-nya sama dengan 3, 1/3 pangkat 3 itu adalah 1/27, sehingga diperoleh titik koordinat 3,1/27. Nah, titik-titik koordinat ini kita plotkan. Artinya diplotkan itu adalah digambar dalam sistem koordinat kartesius. Ada beberapa titik ini yang kita sudah tentukan tadi, sudah kita cari. Nah, kemudian langkah terakhir adalah menghubungkannya dengan kurva mulus. Nah, selanjutnya dari kita mengamati grafik fungsi eksponensial tadi, ada beberapa karakteristik grafik fungsi eksponen. Yang pertama, ketika A-nya itu lebih dari 1, nilai fx sama dengan A pangkat x meningkat seiring nilai x yang terus meningkat. Keadaan ini disebut pertumbuhan eksponensial atau exponential growth. Ketika A-nya ini ada di antara 0 dan 1, berarti A-nya ini merupakan bilangan pecahan. Untuk fx-nya sama dengan A pangkat x, berarti nilai fx ini atau y-nya adalah menurun seiring nilai x yang terus meningkat. Nah, keadaan ini disebut sebagai peluruhan eksponensial atau exponential decay. Grafik fungsi fx sama dengan A pangkat x melalui titik koordinat 0,1. Tadi kita perhatikan bahwa keduanya juga memotong atau melalui titik koordinat 0,1. Grafik fungsi fx sama dengan ax selalu mendekati sumbu x, namun tidak akan pernah memotong, artinya tidak akan pernah berhimpitan dengan sumbu x. Sumbu x ini merupakan asimtot. Nah, sekarang dapat kita renungkan bersama. Dari karakteristik keempat ini, apa yang bisa kalian ungkapkan seperti keempat poin di atas jika A-nya itu sama dengan 1? Nah, silahkan kalian cermati kembali grafiknya, kemudian kalian analisis jika A-nya sama dengan 1. Demikian anak-anak pertemuan kita hari ini. Semoga kalian dapat belajar dengan baik. Apabila ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.